Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Senin 6 November 2023. Bacaan Ekaristi hari ini akan menjadi bahan permenungan kita. Bacaan pertama masih melanjutkan surat Paulus kepada jemaat di Roma bab 11 ayat 29 sampai 36. Paulus mengingatkan kepada kita bahwa Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas semua orang. Allah tidak pernah menyesal akan kasih karunia dan panggilannya. Meskipun manusia tidak taat, tetap dicintai, agar akhirnya manusia bertobat dan kembali kepada Allah Bapanya. Sedangkan pada bacaan Injil, Yesus mengajarkan kepada kita jika engkau mengadakan perjamuan siang atau malam, jangan mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalas dengan mengundang engkau pada suatu saat. Tetapi bila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang lumpuh, orang buta, maka engkau akan berbahagia karena mereka tidak punya sesuatu untuk membalasnya. Dan dengan demikian Allah akan membalasnya pada kebangkitan orang-orang benar. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, Allah begitu mencintai manusia sehingga ketika manusia tidak taat pun tetap dicintai dengan harapan mereka menyadari kesalahannya sehingga mereka kembali dari jalan ketidaktaatan kepada jalan ketaatan kepada Allah. Dengan demikian pula kita akan mendapatkan rahmat keselamatan yang datang dari Allah. Oleh karena itu, dalam ketidaktaatan kita, kesalahan kita, dan yang kita sadar, Allah tetap mengasihi kita dan tidak ada kata terlambat. Maka baiklah kita menyadari hidup kita yang selalu mendapatkan kasih karunia Allah. Bagaimana tanggapan kita? Sehingga kita akan layak untuk dikasih Allah dan dimasukkan dalam kerajaannya. Dari bacaan Injil kita akan benar-benar menyadari bagaimana
sikap kita kepada orang lain. Apakah seperti Allah yang mencintai kita, sekalipun kita tidak ada dasar untuk dicintai, namun Allah tetap mencintai kita, sehingga kita sekalipun berdosa tetap diharapkan pertobatan dan layak untuk menerima cinta. Dengan demikian pula kita akhirnya akan dimampukan untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Maka mari menyadari itu semua, agar akhirnya kita beroleh kasih karunia Allah. Dan akhirnya kita bertobat dari kesalahan kita, dosa-dosa kita yang dinampakkan atau diajarkan oleh Yesus, agar cinta kita tulus, tidak mengharapkan balasan yang diajarkan Yesus adalah sikap mencintai yang datang dari kedalaman hati. Karena seringkali kita mencintai dengan embel-embel, iming-iming, harapan kita pun akan dicintai. Kita mencoba untuk melihat bagaimana motivasi kita bila berbuat baik. Apakah kita murni berbuat baik karena kita membalas kasih Allah lewat sesama, ataukah kita mengharapkan dikasih oleh mereka? Gambaran orang yang mengundang perjamuan, Yesus menegaskan agar tidak mengundang orang-orang kaya, sahabat, tetangga, keluarga, tapi undanglah orang-orang miskin, orang cacat, orang-orang yang tidak mampu untuk membalas mengundang kita. Dengan kata lain, tindakan kita, motivasi kita berbuat baik adalah murni untuk menyalurkan cinta kasih Allah. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, mengundang atau mencintai orang yang sepaham dengan kita, yang kaya, yang hebat, sangat mudah. Tetapi mencintai orang dengan mengundang orang-orang yang miskin, cacat, lumpuh dan buta, biasanya kita mempertimbangkannya berkali-kali. Karena di balik pemberian kita termuat harapan akan mendapatkan balasan. Mari kita belajar akan sabda Tuhan ini, agar kita mampu untuk mencintai dengan tulus ikhlas, memberi dengan motivasi murni, yakni menghadirkan cinta Allah dimanapun kita ditempatkan. Sungguh, mari kita periksa batin kita ketika kita memberi. Apakah sungguh-sungguh total, murni untuk menghasilkan cinta kasih Allah? Semoga akhirnya semua orang memberi, mencintai dengan motivasi yang murni, menghadirkan cinta Allah
di tengah masyarakat, mencoba untuk mewujud nyatakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini, sehingga akhirnya semua orang merasakan kasih karunia Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur. Kami kau ingatkan bagaimana seharusnya kami mencintai, yakni menghadirkan kerajaan-Mu dan mencintai dari kedalaman hati. Biarlah dengan cinta itu akhirnya nama-Mu semakin dikenal banyak orang, mereka bertobat, percaya, dan diselamatkan. Biarlah agar banyak orang sungguh mengerti, mencintai, dan peduli kepada semua orang, karena mereka juga anak-anak-Mu. Bangkitkan semangat cinta yang tulus dan motivasi yang murni kepada umat-Mu. Semoga banyak orang yang tergerak hatinya secara tulus untuk mencintai sesamanya. Sembuhkanlah mereka yang sakit. Dengan penderitaan orang-orang, semoga mereka yang beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau urai. Dan berkat melimpah atas umat-Mu hari ini, sehingga mereka bisa mencintai dengan hati yang terdalam. Untuk itu, semoga Engkau senantiasa mendampingi kami dengan berkat-Mu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan agar mematuhi protokol kesehatan, sehingga kita tetap dalam kondisi sehat. Saya mengucapkan terima kasih kepada panjenengan yang sungguh-sungguh mendukung pelayanan gereja dengan cara masing-masing, baik dengan doa, tenaga dan karya, serta dana, sehingga gereja tetap eksis menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Hari ini, tepatnya kemarin, 2 orang saudara kita telah berpulang menghadap Tuhan. Dan hari ini akan diadakan pemberkatan jenazah di Dharma. Akan diberkati bersamaan di ruang C dan B. Mohon dukungan umat. Semoga mereka berdua diterima di sisi Bapa dan keluarga diberi kekuatan. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan. Salam sehat, Tuhan memberkati.